Mari luangkan waktu untuk menuliskan solawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti dan saksi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Semua permasalahan yang ibu rasakan ya, dalam kehidupan ini dari dosa. Semua kenikmatan itu justru dari kepatuhan. Itu tolak ukurnya. Jadi kalau satu waktu pernah duduk merasa sumpek, merasa sedih, kadang-kadang tanpa sebab, atau ada saja orang yang mengganggu kita, ada hal-hal yang kita dirasa tidak nyaman, yang paling pertama introspeksi diri, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Yang datang ke depan kita ini yang mengganggu kita, yang seakan-akan mereka ini adalah penjahat dan seterusnya. Ini cuman sebab saja yang Allah datangkan. Allah bisa tidak datangkan mereka. Tetapi karena pelanggaran dosa yang kita lakukan, Allah datangkan orang-orang ini sebagai ujian. Makanya sebagian salafus saleh itu mereka peka sekali. Sampai ada di antara mereka kalau lewat di sebuah tempat, mencium bau busuk saja, mereka langsung istighfar kepada Allah. Karena bisa saja Allah tidak sampaikan bau sampah atau bau busuk itu ke hidung dia. Tapi kenapa Allah sampaikan? Langsung mereka introspeksi diri. Ada di antara mereka jalan kakinya kesentuh batu. Kakinya keseleo. Sudah cukup untuk membuat mereka jadikan sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri. Astagfirullah, saya ada dosa apa nih? Ada sebagian di antara mereka mengatakan aku mengetahui aku punya dosa di saat aku melihat perubahan sikap pasangan hidupku. Tungganganku dan juga tikus yang masuk ke dalam rumahku. Berapa banyak tikus di rumah kita tapi kita tidak pernah pedulikan. Tikus selalu merusak, tidak ada manfaatnya tikus, gitu kan? Dan dibolehkan membunuhnya. Kalau ada bapak ibu yang bilang misalnya, lalu untuk apa Allah ciptakan Ustaz? Ya dengan hikmahnya. Sebagaimana juga kenapa Allah ciptakan babi padahal Allah haramkan supaya Allah uji kita. Ini loh hewan yang tidak boleh kamu makan misalnya ya. Sebagai ujian. Allah memberikan kita gantinya tentu yang halal. Begitu juga Allah ciptakan tikus untuk Allah perlihatkan ini ada ciptaan Allah yang lain. Ya memang ciptaan ini akan merusak maka harus hati-hati. Ya. Dan dinamakan oleh Nabi SAW dengan fuwaisiqah atau binatang yang buruk ya. Muhammad bin Sirin rahimahullah memberikan gambaran dalam buku beliau masalah ta'wil mimpi. Kalau ada orang istikharah, dia ingin menikah misalnya atau dia ingin interaksi bisnis sama seseorang lalu kemudian dia mimpi tikus berarti ada gambaran kurang baik tentang orang itu ya karena ini binatang buruk ini seperti itulah tapi intinya sebagian salafus saleh jadikan sebagai bahan introspeksi diri ya mereka jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ini ayat luar biasa dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 117. Di sini Allah Subhanahu wa taala pastikan tidak mungkin satu negeri, satu kota, satu desa Allah Subhanahu wa taala datangkan bencana, banjir, longsor, tsunami, apa saja yang biasa kita dengar fenomenanya bahkan negara kita pernah ditimpa. Itu sementara mereka orang-orang yang baik dan soleh dan solehah. Pasti ada pelanggaran, baru Allah datangkan itu. Ya. Perhatikan surah Hud surah nomor 11 ayat 117 berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sesungguhnya Tuhanmu sekali-kali tidak akan pernah hai Muhammad membinasakan satu negeri atau negeri-negeri secara zalim. Tidak mungkin tanpa sebab. Tsunami terjadi, longsor terjadi, banjir. Tidak mungkin tanpa sebab. Sementara penduduknya berbuat kebaikan atau ketaatan. Jadi apa makna ayat ini? Kalau seandainya kita selalu patuh menjadi orang baik, soleh dan soleha, tidak akan ditimpa masalah. Ya. Kita pasti akan melalui kehidupan dengan baik saja. Ya. Apakah berarti orang soleh tidak diuji? Diuji tentunya. Nabi Muhammad SAW pernah demam. Dan demam beliau sangat luar biasa. Sampai ada sahabat yang datang, itu memegang di atas selimut Nabi, terasa tembus panasnya gitu. Sampai sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anda ditimpa demam seperti ini yang tidak biasanya. Kata Nabi SAW, iya, kami para nabi-nabi diuji 2 kali lipat dari ujian kalian. Ujian, tapi maksudnya apa? Ujian bukan kena dosa. Ujian yang menimpa umumnya manusia. Ya.
Kalau untuk orang-orang beriman biasanya untuk peninggian derajat kayak demam, penyakit secara umum lah, flu, ya. Itu ada menimpa orang-orang beriman. Tapi dia sifatnya semua orang kena, bukan kena dosanya. Nah, itu. Maka kalau orang-orang beriman biasanya dilipat gandakan ujiannya. Mungkin orang biasa demam cuma 3 hari, dia 1 minggu misalnya. Lalu sahabat ini mengatakannya, Rasulullah, apakah itu berarti Anda dapat 2 kali lipat juga pahala? Kata Nabi SAW, iya. Kami akan mendapatkan 2 kali lipat pahala itu. Lalu sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Yang umum menimpa orang, semua orang kena sebagai bentuk ujian dari Allah. Tadi saya kasih contoh misalnya demam, flu, ya. Maka kata beliau, para nabi-nabi. Lalu datang orang-orang yang mendekati iman para nabi-nabi tersebut. Tapi ini bukan berarti orang-orang beriman dan para nabi dihukum karena dosa mereka, bukan. Karena orang beriman tidak mau buat dosa, tapi kalau datang ujian ini justru akan meninggikan derajat dia di surga. Ada derajat-derajat di surga yang kita tidak bisa jangkau kecuali dengan sholat malam 100 tahun, puasa sunnah 100 tahun misalnya. Ya, sedekah 100 tahun, tapi umur kita hanya 70 atau 80 tahun. Allah mau kita mencapai derajat itu. Bagaimana caranya? Allah datangkan ujiannya. Ya, ada orang kena penyakit, dia harus minum obat. Sudah 10 tahun berjalan minum obat. Itu ujiannya. Supaya dia sampai derajat itu. Tapi tolok ukurnya, kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas daripada kemampuannya. Jadi nggak mungkin Allah datangkan ujian kepada seorang hamba di atas daripada kemampuan dia. Baik, kita akan lanjutkan bahasan ayat kita. Ya. Dalam surah Al-Qasas, ya. Surah nomor 28 ayat 59. Surah nomor 28 ayat 59. Perhatikan mirip dengan tadi Hud ayat 117. Sekali lagi Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 bunyinya, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin." Artinya, dan tidaklah Tuhanmu hai Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di kota itu seorang utusan, ya, yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka, dan tidak akan pernah pula kami membinasakan satu kota atau kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Ya, jadi tidak mungkin Allah tiba-tiba pencipta langit dan bumi ini membinasakan satu negeri, satu kota, satu desa, satu komunitas tanpa ada pelanggaran dari mereka. Dan yang luar biasa juga, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu biasanya sebelum datang hukuman besar, datang hukuman-hukuman kecil dulu. Contoh misalnya, kalau seseorang mau mencuri, biasanya ada peringatan-peringatan dari Allah tuh. Dia rasa takut dulu. Semua dosa biasa dimulai dengan rasa takut dulu. Nah, kalau dia engah, saya takut nanti ketahuan, nanti Allah hukum, nanti saya dipermalukan dan seterusnya, maka dia akan berhenti. Kalau dia berhenti selesai. Tapi kalau enggak datang, dia tetap nggak apa-apalah, tetap dilakukan sama dia, tetap dia mencuri misalnya. Biasanya datangkan peringatan lain, ada teman yang lihat, ada teman yang nasihatin, tetap juga nggak mau dengar. Nah, terus saja begitu peringatan demi peringatan sampai akhirnya Allah datangkan hukuman yang besar yang memberhentikan dia dari kesalahannya tersebut. Dan perlu kita tahu ya, hukuman yang datang kepada seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun berat itu di mata orang tersebut, sebenarnya kebaikan buat dia. Misal ada orang mencuri, sudah peringatan, rasa takut, ketahuan temannya, kemudian dipecat dari kantornya. Ada orang kan tetap pindah perusahaan, menipu lagi di sana, mencuri lagi. Nah, ini semua terus terulang, akhirnya sampai satu waktu Allah permalukan yang besar sekali, ketangkap, dipublish di publik misalnya, dan seterusnya, sampai akhirnya dengan begitu dia berhenti. Sebenarnya di kacamata manusia dia sedang dipermalukan, tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bentuk kasih sayang. Karena kalau tidak dibongkar pada saat itu, dia akan terus dengan kesalahannya. Ada orang dengan peringatan lisan mau berhenti, ada orang tidak, nggak mau berhenti.
Terus saja sampai nanti peringatan besar datang padanya baru dia mau berhenti. Nah, jadi ini cara memahami cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga bisa membaca surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 131. Saya bacakan, "Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Ketahuilah hai Muhammad, bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan sebuah negeri ya secara zalim sedangkan penduduknya masih dalam keadaan lengah atau tidak tahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum mendatangkan hukuman besar pasti datangkan peringatan-peringatan. Mungkin ibu dan bapak pernah lewati dalam hidupnya ada waktu pelanggaran yang terjadi, seringkali peringatan sampai kepada kita. Kadang-kadang dari orang terdekat, mungkin yang punya anak, kadang-kadang dari anaknya gitu, ya, yang ngomong, ibu jangan, ibu kok begini. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak mau peduli, kamu anak kecil ngerti apa? Padahal sebenarnya itu peringatan dari Allah melalui lisan anak tersebut. Dia tidak tahu. Saya pernah, subhanallah, satu waktu pernah siang hari lagi istirahat di rumah. Terus kemudian niat memang mau bangun sholat asar. Qadar Allah, pas saya tertidur, bangunnya itu pas azan asar. Tapi bangunnya itu karena anak saya kecil datang. Umur 3 tahun datang. Bangunin. Abati azan. Saya waktu itu bangun, terus alhamdulillah wudu dan sempat sholat mendapatkan di awal waktu. Tapi saya sempat berpikir, subhanallah, Allah gerakkan anak ini yang membangunkan saya. Dia tidak ngerti apa-apa anak ini. Cuma dia tahunya kalau azan saya biasa ke masjid gitu aja. Jadi ada peringatan kadang-kadang dari orang terdekat kita. Mungkin dari suami, mungkin dari istri, mungkin dari sahabat dekat. Kok kamu begitu? Kamu nggak takut ya? Ini peringatan semua, jangan lihat orang itu. Tapi lihat pesan yang diucapkan dari lisannya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin orang engah, kemudian dia berhenti, maka makin selamatlah dia. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, maka akan jadi masalah yang besar buat dia tentunya. Ya. Jadi kita harus tahu dari ayat-ayat ini bagaimana pekahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita jauh sebelum kita diciptakan tentang ya, Allah akan memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi orang yang patuh, menjalankan perintah, apalagi memang itu tujuan dasar kita hidup ya. Lalu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah jadi kalau ada yang nanya begini, Ustaz, apakah saya memang hidup di muka bumi ini untuk sholat? Jawabannya iya. Apakah untuk puasa? Iya. Apakah untuk zakat? Iya. Untuk haji dan umrah? Iya. Bakti sama orang tua, zikir, baca Quran, berdoa. Emang itu tujuan kita diciptakan. Selain daripada ini bukan tujuan. Berbuat dosa itu bukan tujuan. Itu pelanggaran. Ya. Jadi kalau masih ada di antara kita yang berpikir untuk berbuat dosa, berarti dia keluar dari tujuan asal dia diciptakan. Harusnya dia faham ada di muka bumi ini, lahir dari rahim ibunya memang untuk mengabdi kepada Allah SWT. Itu tujuan kita diciptakan. Ya, jadi memang dari amal soleh ke amal soleh lain. Dari jenguk orang sakit, kemudian silaturahim keluarga, ke majelis ilmu, jenguk misalnya mencari nafkah, ya yang baik-baik semuanya. Ya. Kalau tempat-tempat dosa maka itu tidak ada sama sekali masuk dalam program hidup kita. Ya, harus jauh. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat 97-nya ya, itu afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari pada saat mereka tidur? Yaitu isi ayat 97-nya. Kemudian ayat 98-nya, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha atau di pagi hari sedangkan mereka lagi bermain-main? Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka selalu merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidaklah merasa aman dari siksa Allah karena dosa yang dilakukan kecuali kaum yang merugi. Ayat 100-nya,
Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri yang sudah pernah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran lagi. Ya, jadi maksudnya seperti kasus Fir'aun di Mesir ya. Penduduk Mesir harusnya bisa memahami kalau sudah pernah ada orang disiksa di negeri itu ya. Disiksa di negeri itu maksudnya di Mesir. Jangan sampai penduduk Mesir kembali lagi mengulangi perbuatannya Fir'aun. Kufur kepada Allah, menolak ayat-ayat Allah, karena siksaan itu bisa terulang pada mereka. Atau selain Fir'aun, negeri manapun ya, yang pernah ditimpa bencana-bencana besar, jangan sampai kita berpikir ya, oh itu kan tertimpa orang sebelum kita, ya kita nggak mungkin tertimpa. Itu kebodohan namanya, karena akan sama, semua pelanggar-pelanggar akan kena hukuman, semua orang-orang yang patuh akan dapat nikmat. Begitu poinnya ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Banyak sahabat-sahabat Nabi dulu tidak ada yang kenal. Tapi setelah masuk Islam mereka beriman, mereka patuh kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Allah muliakan dan angkat nama mereka harum dalam sejarah manusia. Dan berapa banyak yang tadinya kufur kepada Allah dikenal di tengah-tengah masyarakatnya, kayak Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, Rabi, Syaibah dan yang lainnya. Mereka terkenal di masa itu. Tapi akhirnya habislah sejarah mereka. Dan habis semua harta mereka, keturunan mereka tidak dikenang lagi, itu dengan kekufuran mereka. Maka semua yang patuh kepada Allah akan sama akibatnya, semua orang yang durhaka sama Allah akan sama akibatnya. Yang patuh akan diberikan kenikmatan dan dimuliakan, diharumkan namanya. Orang yang melakukan kemaksiatan akan dihukum dan disiksa. Itu poinnya. Baik teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan banyak peringatan. Itu memang untuk menakut-nakuti kita. Jadi kalau ada perasaan takut setelah berbuat dosa, itu memang tanda-tanda dari Allah. Ya, mungkin setiap orang di antara kita pernah buat dosa, terus dia merasa takut dengan dosa itu. Nah itu peringatan dari Allah SWT. Itu Allah sebutkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Yang bunyinya, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Ya, dan kami tidak mengutus atau memberikan tanda-tanda ya, kebesaran kami kecuali memang untuk menakut-nakuti. Ya, untuk menakut-nakuti. Memang seperti itu Allah datangkan untuk membuat kita takut. Juga bisa dilihat surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126. Surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126. Bunyinya, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Artinya kata Allah, tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahunnya, dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Dalam satu tahun ada saja ujian Allah datang tuh pada kita. Apakah ujian ke diri kita sendiri atau ujian di sekitar kita? Tujuannya agar kita kembali. Ya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga bisa lihat surah Sajadah. Ya. Surah nomor 32 ayat 21. Surah nomor 32 ayat 21. Yang bunyinya, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sungguhnya kami benar-benar akan memberikan kepada mereka sebagian azab yang dekat, maksudnya di dunia, sebelum datangnya azab yang besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi Allah ingatkan kita ini. Semua yang datang itu, ujian-ujian, itu sebenarnya supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dalam selanjutnya surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13. Di sini Allah ingatkan kita apa yang tadi saya bahasakan.
Surah Yunus surah nomor 10 ayat 13 ya. Bagaimana kalau kita mengikuti pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh umat sebelum kita, akibatnya akan sama. Kita ikuti orang-orang yang patuh sebelum kita, mereka patuh, kita akan sama akibatnya. Ya. Allah berfirman dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 13, "Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin." Artinya, dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman. Dosa maksudnya. Padahal rasul-rasul mereka, kalau di masa kita kan Nabi Muhammad SAW, tapi beliau sudah meninggal. Penyambung lidah Nabi adalah para ulama dan para da'i. Ya, kami ini hanya bisa mengingatkan Bapak Ibu dengan mikrofon seperti ini, hadir di pengajian, live di medsos di masa kita sekarang. Tapi kami nggak mungkin ke rumah Bapak Ibu, satu-satu kami ketuk, nggak boleh ini, nggak boleh itu Bu. Cukup dengan seperti ini. Orang yang cerdas menangkap dan mengambil pelajaran gitu. Ya, telah datang rasul-rasul kepada mereka, ya, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Kayak tadi kita bilang, coba buka surah ini, ayat ini, ayat sekian gitu kan. Tapi sekali-kali mereka tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, sering kali gelisah kalau lihat mendung. Ya. Kalau kita lihat mendung kan biasanya kita santai aja. Nah, kita tahu mendung mau turun hujan. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak, gelisah benar beliau. Mondar-mandir kalau ada mendung itu. Sampai Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa anda mondar-mandir seperti ini?" Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, apa jaminannya di belakang awan mendung ini siksa atau nikmat?" Sekarang bisa saja ini siksaan. Mungkin datang tiba-tiba petir menyambar, turun hujan badai yang merupakan hukuman karena ada dosa, kita tidak tahu. Atau dia memang rahmat, turun hujan memang rahmat. Sampai hujan itu benar-benar sudah turun, beliau lihat air hujan turun, bukan siksaan, baru Nabi SAW tenang. Karena banyak umat-umat sebelum kita, Bapak Ibu sekalian, sebelum mereka disiksa, kayak kaumnya Nabi Saleh, ya, kaum Samud, ya, kemudian kaumnya Nabi Shu'aib, ya, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, yang dipimpin oleh Raja Namrud, ya, kemudian Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, banyak. Mereka itu sebelum Allah siksa, justru di hari-hari terakhir sebelum mereka disiksa, itu Allah sehatkan badan mereka, Allah buat hidup mereka gembira, harta mereka melimpah, ternak mereka jadi sehat, begitu. Karena memang sudah Allah tahu ini makan lalai. Di masa kelalaian itulah Allah siksa mereka. Oleh karena itu hati-hati ya, jangan bilang, kok Ustadz orang itu banyak dosanya tapi Allah kasih nikmat banyak, tetap hartanya melimpah. Kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat nikmat melimpah pada seorang hamba yang melakukan dosa, maka pastikan itu adalah tadarruj, tahapan siksaan. Allah memang mau siksa dia dengan itu gitu. Ya. Berapa banyak orang yang memakan harta haram, Allah lahirkan dari keturunan dia pembunuh dia sendiri. Akhirnya anak itu merebut harta warisan, dibunuh ayahnya, dibunuh ibunya. Atau durhaka dengan orang tuanya dan seterusnya. Jadi banyak orang tidak sadar dengan masalah seperti itu. Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ada satu statement menarik dari buku beliau Ad-Da' wa Dawa, ya, di halaman 46. Saya terjemahkan saja. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, pernah ada dua orang datang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dua orang ini bertanya tentang masalah gempa. Ya, sekarang ini lagi masa gempa ya. Terjadi gempa gitu. Wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, beritahukan kepada kami apa yang anda ketahui tentang gempa. Karena kan ini unik, datang hitungan detik, rusak semuanya ya. Sekarang di Turki terjadi tuh, sama Syria, berapa ribu korbannya. Hitungan detik. Kalau gempa itu terjadi 1 menit, mungkin dunia ini semua hancur. Hitungan detik. Dan tidak ada satu ahli pun bisa membendung itu. Di Jepang itu terkenal para ilmunya dengan teknologi canggih. Bahkan mereka, saya pernah lihat cuplikannya secara ilmiah, mereka membuat bangunan-bangunan anti gempa. Ya. Tapi karena mereka tidak beriman sama Allah, mereka tidak punya konsep apa yang kita punya ini, maka mereka tidak sadar. Justru pada saat terjadi gempa,
rumah yang paling pertama, building yang pertama hancur, building yang mereka banggakan itu. Kuasa Allah SWT. Ya. Maka Aisyah berkata, perhatikan perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bila mereka telah menghalalkan zina, di mana-mana orang boleh lakukan, mengkonsumsi minuman keras, ya masuk dalamnya ini tentu narkotika, memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana dan Allah berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu, gempa. Kemudian jika mereka taubat kembali kepada Allah dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan menghancurkan bumi mereka, ya, tempat mereka hidup bersamaan dengan mereka pun dibinasakan. Nah, jadi ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Allah itu kan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah itu tidak mau menyiksa kita. Tapi kalau sudah datang siksaan dan cobaan itu berarti ada sesuatu yang kita lakukan dari pelanggaran. Sederhananya begitu. Jadi selalu introspeksi diri, itu yang dimaksudkan ya. Pernah dengar kaumnya Nabi Yunus? Nah, Nabi Yunus pernah dengar ya? Berdakwah di satu wilayah namanya Nainawa, di wilayah Irak. Nah, satu-satunya umat yang Allah selamatkan di saat siksa sudah datang ke mereka, kaumnya Nabi Yunus. Kaum Nabi Lut, Allah binasakan, homoseksual. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, karena membunuh untanya Nabi Saleh, disiksa. Kaumnya Nabi Shu'aib, mereka curang di timbangan, Allah siksa, gitu kan? Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, Allah hukum. Karena mereka sombong, ya, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, semua itu Allah binasakan. Ada satu kaum juga, siksanya Allah sempat datang udah, sebagian datang, tapi mereka taubat dan akhirnya Allah hilangkan tuh siksaan. Itu kaumnya Nabi Yunus. Jadi waktu datang Nabi Yunus alaihissalam ke situ, kebetulan Nabi Yunus bukan dari negeri Nenawa, dari negeri lain. Tapi beliau datang ke situ lalu beliau mendakwahi penduduk Nainawa, karena mereka lagi sembah berhala segala macam, tapi mereka tidak mau dengar, dinasihatin nggak mau dengar. Nah, salah satu hal yang perlu difahami Bapak Ibu sekalian, kalau Allah mengutus seorang nabi, nabi itu tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah sampai datang perintah meninggalkannya. Walaupun harus dibunuh. Pernah dengar kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya? Nabi Yahya itu kan dibunuh oleh kaumnya ya. Karena perintah Allah disuruh berdakwah sampai mati di situ. Nah, Nabi Yunus rupanya dia melihat penduduk Nainawa nggak mau dengar kebaikan. Nabi Yunus ambil inisiatif. Udah kalau kalian tidak mau dengar, hati-hati loh, saya sudah ingatkan ya. Nanti siksa Allah datang. Lalu dia minta petunjuk sama Allah, ya Allah berikan saya lokasi lain yang orang mau beriman. Belum datang perintah Allah, Nabi Yunus sudah pergi. Inisiatif dari beliau, pergi. Akhirnya Allah hukum Nabi Yunus. Tahu kisahnya kan, ditelan oleh ikan paus gitu kan. Beliau naik kapal, terus kemudian beliau di tengah lautan tuh kapalnya dihantam dengan ombak. Kapten kapalnya suruh buang semua barang-barang dari kapal, ternyata masih nggak bisa juga. Takutnya tenggelam kapal ini, masih berat. Maka harus ada salah satu yang berkorban, loncat di laut. Nah pada saat mereka ngundi nama Nabi Yunus yang keluar. Di kapal itu ada yang tahu dia. Mengatakan ini Nabi Allah, nggak mungkin dia. Karena setiap diundi namanya yang keluar. Coba ganti lagi, ulangi lagi undinya. Kalau salah satu di antara kita keluar harus berkorban. Nah, yang kedua tetap nama Nabi Yunus. Yang ketiga tetap Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya sadar dan mengatakan, mungkin ini peringatan dari Allah. Saya tinggalkan lokasi dakwah sebelum datang perintah. Maka beliau loncat, begitu loncat ditelan oleh ikan. Nah di dalam perut ikan, kata Allah SWT dalam Al-Quran, kalau bukan dia termasuk orang yang suka bertasbih, banyak bertasbih, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Allah hukum. Tapi kalau dia bertasbih, zikirnya masyhur, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai dijadikan doa ini, zikir ini kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini sebelum berdoa, ya, zikir ini sebelum berdoa, doanya akan diijabah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu terus diulangi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku termasuk orang zalim. Dia akuin dosanya. Sampai Allah muntahkan kembali dari mulut ikan paus.